Bismillah, kita mulai di kajian tafsir kita ini. Sebelum lebih jauh, mari kita doakan orang tua kita, para guru kita, ya, saudara-saudara kita, mudah-mudahan selalu diberikan kenikmatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita ke tafsir dulu ya. Yang gampang-gampang. Yang berhijayah. Nuwun sewu, yang sudah pernah mondok siapa? Nyantren. Belum. Ya, jadi kita anggap belum. Ini pesantren kita ya. Ini pesantren kita. Karena kalau di pondok kan memang mau ndak mau ya pokoknya gundul semua kan gitu. Ya nggak ada harokatnya. Saya juga nggak tahu. Dulu belajarnya pokoknya dibaca gitu aja. Tahu-tahu ya bunyi gitu. Bunyi salah atau benar. Ya. Sudah semua minum? Ya, minum. Enggak minum? Ambil. Puasa, ada yang puasa? Ya, dibungkus. Ya. Jadi kalau kita mereview yang kemarin ada yang belum masuk semua ya. Nah, kemarin kita sedikit mereview yang di tafsir, betapa kemudian pantangan kita itu untuk berdaya itu, memberdayakan, salah satunya jangan menjadi orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang berbesar, yang sombong. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan wala tamshi fil ardi maroha. Maroha itu sombong. Ini pantangan kita, mau pinter, mau kaya, mau populer, ya, apalagi ganteng, cakep gitu ya. Kira-kira kan 4 ini jangan maroha, sombong. Termasuk sombong kita siapa? Mutakabbir, orang-orang yang membesarkan diri. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang-orang yang lawan dari mustata'afin kemarin, yang mustata'afin yang lemah, itu orang-orang yang sombong-sombong itu, mutakabbir. Di antara mutakabbir, orang yang sombong kemarin apa? Yang mutraf. Siapakah yang mutraf itu? Yang hidup mewah, yang berlebih-lebihan. Musrif, kulu washrabu wala tusrifu. Sekalipun kita punya banyak minuman, jangan israf. Termasuk mewariskan, berwasiat itu kan juga tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh. Pokoknya berlebihan ini tidak boleh. Sekalipun di dalam hadis itu dijelaskan dalam wudhu nggak boleh israfun. Ini agak miring karena dari sini ya. Pak whiteboardnya udah nggak apa-apa lah ya. Resikonya tulisannya jelek dikit. Banyak sih tadi ya, oke. Israf, israf. Ini tidak boleh. Israf termasuk bagian dari sini. Kita berwudu boleh nggak sampai 4 kali basuh? Tidak boleh, makruh. Ini boleh, makruh mana? Tadi nawatul wudu adul berhal hadas asghar fardhu lillahi ta'ala. Sudah 4 kali itu makruh, yang keempat tangan juga gitu 4 kali. Lalu ketika ada di pinggir laut, kan airnya banyak Ustaz, bahkan hatta fi wasatil bahar,
sekalipun ada di pinggiran laut, kita tidak boleh israf. Ini lawannya kalau mustad'afin, kemarin kita coba bagaimana tafsir orang-orang yang lemah. Kalau kita mau memberdayakan mereka, maka pantangannya termasuk ya jangan kita menjadi orang-orang yang sombong. Termasuk ketika kita ngasih. Baik para mustad'afin sekalian, para fakir miskin ya, Desa Maju Mundur yang berbahagia. Ini kami dari keluarga orang kaya, sudah lama 2 bulan ini ya, ingin berbagi dengan anda-anda sekalian para fakir miskin di sini yang menyedihkan dan penuh dengan kesengsaraan ya. Jadi izinkan kami untuk berbagi pada anda-anda sekalian yang fakir miskin. Lebay ya sombongnya. Tapi bagian yang agak semut seringkali itu terjadi tanpa kita sadari. Mungkin gayanya aja yang beda. Maaf para ibu-ibu ya, barangkali bantuan kami yang belum seberapa seperti ini, karena memang ya inilah kami yang sementara memang gimana ya, hidup kami selalu dapat nikmat yang besar, sehingga ini kesempatan kami untuk bisa berbagi dengan para ibu-ibu dalam kurung yang selama ini hidup sengsara. Ya polanya aja yang beda, kayaknya bahasanya dihalusin gitu. Jadi alhamdulillah tahun kemarin kami sudah haji keluarga, tahun depan akan haji lagi. Mungkin kalau ibu-ibu ya kita doakan 10 tahun lagi baru akan bisa. Mau nggak diterima ya gimana, mau butuh ya, kalau diterima enaknya ya kayak mau ngelempar gitu ya. Dalam batin di belakang, lihat itu orang-orang baru kaya. Ini biasanya dalam kehidupan ini, kalau kita orang yang pinter lalu maroha, kaya maroha, populer maroha, orang yang ganteng cantik itu maroha, biasanya nggak lama ada ujiannya. Ya kalau ujian, nanti kapan kita lihat ujian ini masih mending gitu. Kalau ada examination, nanti kita akan lulus. Kalau lulus, ya kan? Ya kalau teguran, kalau musibah, 3 ini yang perlu dihati-hati. Konsep teorinya nggak akan jauh dari sini. Kalau nggak teguran, ya musibah. Kalau nggak musibah, ya ujian. Biasanya kalau orang-orang yang israf nanti kenanya musibah. Kalau udah ditegur lalu nggak mau nyadar, terlalu sibuk kerja, asik dengan duitnya itu, dia lupa bahwa kebahagiaan itu tidak hanya duit. Ngitung duit itu bagian kecil, ngitung duit. Ngitung anak itu juga bahagiaan. Anakku yang pertama, anakku yang kedua gitu. Ngitung sangunnya anak kok kurang terus itu juga kebahagiaan tuh. Jadi jangan sampai lupa kalau ditegur itu masih enak. Indikatornya nanti kapan dibahas lebih dalam. Kalau musibah ini lama dan menyakitkan. Kalau sampai ditanya apa bedanya musibah sama ujian, lama lalu menyengsarakan. Kalau ujian ini sebentar dan tidak sampai menderakan. Itu ujian. Sakit iya, tapi sebentar. Tapi kalau kita misalnya sakit berbulan-bulan, bertahun, bahkan kemudian tidak sembuh, harapan untuk sembuh itu bisa jadi musibah. Tapi kalau kemudian diuji, ya kenalah flu, pilek seminggu, lalu kemudian sembuh. Capek nggak diurus badannya, kena tipes, diopnam seminggu sembuh, itu ujian tuh. Kalau sampai kemudian ini, hati-hati dengan israf. Tiap hari dia sukanya itu, hari ini pecel lele, besok pecel ayam, ya besok lagi pecel pindang, menurun ya. Punya naik terus, duitnya itu untuk berlebih-lebihan, tidak pernah dia berbagi. Ya duitnya itu sudah bergaji di atas 4 juta, tapi dia tidak mau berbagi itu. Hati-hati. Begitu jeglek kecelakaan, udah kakinya separuh hilang, udah mau ngapain. Lalu diuji kemana kemarin?
Karena setiap kamu melangkah penuh kesombongan. Tuh betismu kamu tontonin, tuh pahamu kamu tontonin. Sekarang tergores tuh. Nah siapa? Itu untuk kebaikan kamu, supaya apa? Kembali ke Allah. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, jadi sekalipun ini semua adalah karena ini anugerah Allah, supaya apa? Kita kembali. Maka nanti jalan yang paling mudah itu adalah jalan tengah. Jalan tengah itu yang enak. Tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan. Tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya. Itu paling enak. Ya jangan terlalu cantik sekali. Kalau sudah terlalu cantik bagaimana Ustaz? Ya agak jelek-jelekin dikit. Terlalu ganteng gitu. Punya rumah itu juga jangan terlalu bagus sekali. Fitnahnya terlalu besar. Mati 3 lantainya. Ya, marmernya kayak gini, suguhannya cuma ketela godok. Atau terlalu ini banget gitu. Baru datang sudah kena banjir. Atau pokoknya nggak menarik gitu. Ya, ini kita wasataniyah, jalan tengah. Khairul amri awsatuha. Awsat. Di tengah. Pokoknya yang tengah itu enak. Khairul amri awsatuha. Ini tulisannya yang penting dengan paham ya. Terlalu tawadhu kan sebenarnya udah hanya mereview kan, sudah biasa kan. Oh tetap ditulis bukan bahasa Arab ya. Ausatiha. Ya angel sih ausatiha. Wah kangelan saya kalau nulis juga. Ya. Terbiasa bahasa Arab terus jadi ausat ya. Ausat itu yang paling tengah, yang tengah. Dari wasitah. Oke. Kita lanjutkan. Ya, yang musraf kemarin sudah. Ya. Lalu coba dibaca di An-Naml surah 27. An-Naml surah 27. Ini pokoknya ditulis ya. Nah, habis ditulis lalu saya hapus. Kayak orang kuliah itu loh. Karena kan sudah kuliah semua kan. Yang belum kuliah ya anggap aja sudah kuliah. Ini kuliahan kita, ini kampus tahfiz. Insya Allah tahun ini sudah mulai Institut Darul Quran di Jakarta. Ya saya minta di Jakarta, saya masih sayang dengan jenengan-jenengan di sini. Saya minta di Jawa Tengah aja. Ya tahun ini sudah insya Allah berdiri. Karena di Darul Quran kebetulan ya gitu deh yang kemarin kita ceritain gitu. Saya sejak 2010 di Darul Quran. Jadi sudah hampir 10 tahun, 11 tahun ini. Sampai kemudian juga selesai doktornya 3 tahun yang lalu. Harapannya saya sebagai tadi itu yang juga sekaligus pernah mengalami doktor untuk diminta ke Jakarta gitu. Tapi belum diizinkan. Satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentu orang tua saya yang paling utama. Orang tua saya masih hidup dan saya perlu untuk beliau secara rutin per minggu atau per bulan. Tadi saya mau nulis apa ya? An-Naml. An-Naml. Berapa An-Naml itu? 7 ayatnya berapa? 29 sampai 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada di mana? Surah An-Naml. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ini khususnya ya untuk para pembesar, para penguasa itu, termasuk pembesar itu di dalam hal
kajian sosial itu, termasuk ini pembesar nih, itu kapital ini jangan dianggap remeh. Kita itu orang yang punya kapital itu hidupnya akan lebih enak. Termasuk di dalam teori-teori sosiologi, antropologi itu social capital, social capital itu diantaranya ya ini social capital nih. Apa itu? Pintar. Pintar ini dalam bahasa lain apa? Knowledge. Pengetahuan. Kalau orang punya pengetahuan, dia akan memiliki kapital yang lebih kuat, pasti. Gitu. Maka para ilmuwan itu mestinya memiliki kapital yang tertinggi. Bahkan yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Itu pesan mertua saya sejak awal. Oh sudahlah, karena saya menikah belum punya kerjaan juga. Ya sampai sekarang juga belum punya apa-apa. Ya, kan kita nggak boleh mendewakan pekerjaan juga ya. Yang penting tetap bekerja. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang punya ilmu, utul ilma. Utul ilm. Orang-orang berilmu itu punya capital. Lalu kaya. Kaya ini apa? Bahasa lainnya apa? Economic power, kekuatan ekonomi. Di mana-mana orang kaya itu lebih enak. Hanya jadi orang kaya aja jenengan yang baik. Jangan kaya yang tadi mutakabir. Jangan kaya yang sombong. Jangan jadi juragan bakso seluruh Jawa Tengah. Bakso mbok yem, enak kan? Soto mbok yem. Masa dari dulu aja sotonya Pak M itu terus Pak Man. Itu bukan promosi ya, gantilah gitu. Masa soto begitu aja harganya mahal, bakso ya kan remetan pentol mahal, enak loh itu bakso cepet ya. Dimasukin pentol, mie diracik, gebyuri garam gitu aja terus disiram banyu, oh iya laris manis. Iya nggak? Iya. Tapi yang nggak laku ya banyak. Terus ini apa? Populer ya, popularity. Anda kalau kemudian punya kekuasaan, termasuk ini populer itu adalah kekuasaan, kuasa, jabatan. Ini apa? Ya politik power. Anda wali ngomong sekali belum datang aja udah diberesin. Ya, maka dikuasain gitu. Orang-orang yang punya social capital ini lebih berpeluang melakukan apa? Pemberdayaan. Usahakan selalu punya popularitas. Nah, orang muslim ini baiknya terkenal yang baik gitu, bukan terkenal yang maksiat. Contoh, kita ingin jadi penyanyi yang mini terkenal, atau yang kemudian penyanyi vokalis sholawat, sama-sama terkenal, yang mana? Selawat kan? Ini dua hal sama-sama populis di Indonesia. Satu blognya selawat, yang satu blognya itu tangan di atas, kaki di bawah. Ya sudah lama. Ya, ini gitu. Termasuk apa? Ya body itu bagian dari kuasa. Tapi dominan yang paling tinggi adalah knowledge, pengetahuan. Sampai kemudian Allah akan mengangkat